Iya, hari ini saudara saya masih berbicara tentang mengucap syukur di dalam hidup kita. Seringkali ini adalah hal yang biasa, tetapi ya itu dampaknya dan kuasanya itu luar biasa. Ya, saya berjumpa dengan orang dan dia berkata, "Bu, saya ini sudah lama loh tidak bersyukur. Padahal setiap minggu ke gereja loh. Tapi nggak bersyukur dengan hidupnya." Seringkali kita ini sebagai orang percaya, kita beribadah, kita pelayanan, tapi kita lupa bersyukur. Ya, karena tanpa ucapan syukur, semua yang kita lakukan itu tidak berkenan pada Tuhan. Ya, betapa pentingnya ucapan syukur, saudara. Bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, itu kalau mereka berjalan kaki, itu kira-kira hanya 10 hari. Ya, siapa yang sudah pernah ke Israel, ya, coba jalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu kalau jalan kaki hanya 10 hari, seperti yang tercatat ketika saudara-saudara Yusuf itu dari tanah Kanaan mereka menuju ke Israel untuk ke Mesir ketemu dengan Yusuf itu 10 hari perjalanan, berjalan kaki. Tetapi apa yang membuat bangsa Israel harusnya akhirnya cuma 10 hari jadi 40 tahun? Ya, karena mereka tidak pernah bersyukur. Akhirnya terputar-putar setiap hari hanya bersungut. Kalau dalam hidup ini kita cuma kebanyakan bersungut, saudara. Karena mengucap syukur itu lawannya bersungut. Orang yang suka bersyukur pasti tidak bersungut-sungut. Tapi orang yang rajin bersungut-sungut pasti tidak pernah bersyukur. Nah, sekarang saudara nih yang rajin apa nih? Ya, orang yang bersungut-sungut itu hanya akan memperlama, memperpanjang, menghalangi janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Ya, kalau bangsa Israel hari itu tidak bersungut-sungut tapi mereka bersyukur dengan sebuah keadaan, itu dipersingkat, saudara, cepat mereka mengalami janji Tuhan. Tapi apa yang membuat mereka akhirnya lama, bahkan terputar selama 40 tahun, dan kita tahu bersama, ya, satu generasi yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun, hanya orang-orang yang dilahirkan di padang gurun itu yang berumur 20 tahun ke bawah itu yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Tuhan mau menghabiskan satu generasi ini yang hidupnya itu penuh dengan sungut-sungut. Ketika mereka di jalan tidak makan daging, mereka marah-marah sama Musa. Musa, kenapa kita ini engkau bawa ke padang gurun? Dulu di Mesir walaupun kita jadi budak, kita makan daging terus, makanan enak. Ya, mending kita pulang saja ke Mesir. Orang yang cenderung bersungut itu susah menerima keadaan yang sulit. Tapi orang yang bersyukur, tadi pagi saya sampaikan, syukur bisa membuat kutuk diubah menjadi berkat. Yang pahit itu bisa menjadi manis. Dan dengan ucapan syukur engkau itu mempercepat proses hidupmu. Dan ucapan syukur itu mempercepat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena cepat atau lambatnya proses itu tergantung dari responmu. Hanya yang lahir di situ, yang berumur 20 tahun ke bawah, itu yang boleh masuk loh ke tanah perjanjian. Saudara, bukankah hidup kita itu diumpamakan seperti bangsa Israel? Perjalanan mereka dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, itulah gambaran hidup kita orang percaya. Kalau kita ini cuma sibuk bersungut, tidak menerima keadaan, banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Tadi pagi saya sampaikan, hidup ini bukan bicara soal apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita mencoba melakukan apa yang Tuhan mau, enak atau tidak, mau atau tidak, manis atau pahit, jalani itu, maka prosesmu cepat. Ya, tapi kalau kita marah dan bersungut-sungut tidak terima, ya engkau akan lama, saudara. Bangsa Israel itu gitu, setiap kali menghadapi masalah di padang gurun, mereka bersungut, marah sama Musa. Kami mau kembali aja ke Mesir. Bagi Tuhan, membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu cepat.
Bagi Tuhan bisa lebih cepat. Tapi yang menjadi sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otak dan perilakunya bangsa Israel, itu yang susah. Karena itu keputusan mereka. Makanya setiap kali ada masalah bersungut pengen balik ke Mesir. Setiap ada masalah pengen balik ke Mesir. Bapak Ibu, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan. Sebab keberhasilan seorang percaya di dunia ini adalah ketika engkau mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, bukan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Katakan amin. Sekalipun berat, kalau itu yang Tuhan inginkan, ya terima aja, mengucap syukur saja. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan Yusuf, kenapa dia bisa mengampuni keluarganya. Waktu mereka tahu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri di Mesir, mereka takut, mereka berpikir kita pasti dibunuh sama Yusuf karena kita sudah membuang dia. Tapi Yusuf adalah seorang yang mengerti rencana Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan, dia bersyukur dengan segala yang terjadi. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang membuang dia tidak marah, dia peluk mereka dan dia berkata, aku bersyukur karena engkau membuang aku, engkau sudah dipakai Tuhan untuk membuang aku. Karena itu hari ini aku menjadi seperti aku ada dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Itu berkat kamu sudah buang aku. Orang yang bersyukur akan selalu melihat rencana Tuhan yang besar di balik setiap proses yang dia alami. Tapi orang yang tidak bersyukur, semuanya menjadi pahit. Semua menjadi pahit. Bahkan berkat sudah di depan mata, tapi dia nggak bisa mensyukuri itu. Bahkan kebaikan pun akan menjadi keburukan. Yang manis pun akan menjadi pahit bagi orang yang bersungut-sungut. Tapi bagi orang yang mengucap syukur, yang pahit itu bisa menjadi manis. Kutuk bisa menjadi berkat. Amin saudara. Ya, kalau kita lihat saudara, mari kita buka bersama ya satu ayat firman Tuhan, saya pengen kita baca sama-sama. Mari kita buka bersama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita mau saudara ya, biar hidup ini kita nih berubah. Jangan cuma dengar firman ya dari kecil jadi Kristen tapi gak pernah berubah karena gak mau jadi pelaku firman. Kita baca bersama Filipi 2 ayat 14 berkata di sana 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, dia bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang tidak bersyukur itu pasti banyak bersungut dan banyak berbantah. Ya, bahkan dia berbantah dengan Tuhan loh. Hati-hati. Kalau kita tidak bersyukur maka kita pasti akan bersungut. Ya, kita berdoa Bapak Ibu supaya hari-hari ini jangan itu suka berbantah-bantah. Kenapa kita bisa ribut suami istri? Karena tidak pernah bersyukur. Ya, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena enggak bersyukur. Kira-kira kalau kita bersungut, kita marah, kita berbantah-bantah, itu yang ada damai sejahtera atau apa saudara? Sementara Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, hal kerajaan sorga itu bukan soal makanan, minuman,
Bukan soal harta, kekayaan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah kalau orang berbantah-bantah, bersungut-sungut itu ada damai sejahtera enggak? Enggak ada. Kebenaran apalagi sukacita? No. Berarti kerajaan sorga itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Lawannya kerajaan sorga itu kerajaan setan, neraka. Itu artinya apa? Dosa, marah-marah, sungut-sungut, berantem itu. Jadi nggak usah bingung kalau saudara mau mengukur aku ini kira-kira berkenan sama Tuhan nggak ya? Kalau dalam hidupmu tiap hari yang banyak itu berantem, bersungut-sungut, Anda sudah dipastikan berada dalam kerajaan setan. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita mau ukur nih, kita nih berada dalam kerajaan Allah atau kerajaan setan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, maka hidupmu itu berarti aman. Engkau ada dalam perkenanan Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, dimanapun ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, aman, Tuhan besertamu. Tapi walaupun engkau pelayanan, pendeta sekalipun, kalau tiap hari yang ada itu dosa, marah-marah, ya tidak damai, tidak sukacita, berantem, berbantah-bantah, bersungut-sungut, sudah dipastikan bahwa hidupmu itu dalam kerajaan setan. Walaupun tapi saya Kristen loh Bu, saya pelayanan. Enggak peduli, engkau miliknya setan, bukan miliknya Tuhan. Enggak usah tanya pendeta lagi. Karena itu Alkitab yang ngomong. Nah waktu itu saya marah-marah, saya sungut-sungut, saya bilang balikin uang saya ya. Tiap hari saya darah tinggi saudara. Nah kalau kita marah, berbantah-bantah, bersungut-sungut, kira-kira bisa doa enggak? Enggak bisa, nyanyi aja enggak bisa saudara. Ya mau nyanyi aja mulut ini berat. Akhirnya darah tinggi, ya marah-marah, badan sakit semua, hormon kortisol naik, darah mengental, bahkan jadi hitam tuh darah. Coba kalau saudara lagi stres periksa ambil darah, darahmu hitam kental. Bentar lagi diabetes, serangan jantung. Ini kok khotbahnya nggak enak banget ya. Ya nggak apa-apa, kita ngomong nggak enak aja ya, biar kita nih tobat. Diomongin nggak enak aja pada nggak tobat, apalagi yang enak-enak terus saudara. Ya jadi saya itu damai sejahtera hilang, satu saat tuh saya ditegur sama Roh Kudus loh, kamu itu loh hamba Tuhan. Tiap hari bersungut-sungut, berbantah-bantah gara-gara uang 300 juta. Buat saya tuh uang banyak loh saudara, 300 juta. Satu kali saya bertanya, iya Tuhan, saya tahu saya ini sudah kehilangan damai sejahtera, saya berbantah, saya bersungut, saya ini, aduh pokoknya tapi Tuhan bagaimana ya? Lalu saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ini uang saya pakai buat bangun studio loh Tuhan, dan ini uang banyak loh. Lalu Roh Kudus tuh ngomong di hati saya, kamu kalau ada orang ditipu, lalu konseling sama kamu, terus kamu jawabnya apa? Saya ingat ada yang konseling sama saya, Bu, uang saya dibawa lari teman saya Bu, sekian M. Apa yang harus saya lakukan Bu? Saya jawab dengan lantang, Pak, yang terpenting itu damai sejahtera. Uang itu bisa dicari Pak, tapi damai sejahtera, sukacita itu produk sorga yang gak bisa dibeli dengan uang. Bapak marah-marah kehilangan damai, Bapak sakit, Bapak kehilangan sukacita. Buat apa punya banyak uang tapi hidup begitu? Saya kayak ditampar waktu diingetin Roh Kudus loh. Terus Tuhan tuh bilang, nah sekarang kamu bisa menasihatin jemaat begitu, kamu sendiri sekarang mengalami. Bisa nggak kamu melakukan seperti yang kamu nasehatin ke jemaat? Sekarang aku tuh melihat sikap hatimu. Kamu bisa nggak bersyukur waktu itu terjadi? Lalu Tuhan tuh ngomong, lepaskan pengampunan. Ya, jaga damai sejahtera, jangan bersungut, jangan berbantah. Waktu engkau sudah berjalan di dalam kebenaran, sesuatu yang buruk menimpa itu berarti seizin Tuhan. Kita nih kadang pinter hafal ayat, tapi ketika sesuatu terjadi kita suruh melakukan tuh susah saudara. Nah Tuhan tuh selalu bilang, kamu tuh pengkhotbah. Kalau kamu mengkhotbahkan yang belum kamu alami, itu kamu pengkhotbah katanya-katanya. Tapi kalau kamu mengalami dulu baru kamu khotbahkan, itu jadi hidupnya. Saya gak punya pilihan lain. Tuhan bilang lepaskan pengampunan.
Waduh, ayat tuh berbicara banyak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lupakan 300 juta itu. Aduh, saya nyesek saudara. Saya bilang, iya Tuhan, ya udah, saya mau melupakan, saya mau mengampuni orang itu. Lalu Tuhan itu spesifik sekali loh, ya. Roh Kudus menuntun saya begini, kalau kamu sudah mengampuni, kamu WA sama orang itu. Kamu bilang bahwa kamu sudah mengampuni. Saya bilang, enggak usah lah, yang penting kan saya sama Tuhan sudah beres. Ngapain saya WA dia, kesenangan. Tuhan bilang WA, lalu saya WA, saya enggak mau rugi, saya curcol sekalian, curhat colongan. Saya bilang, kamu tahu enggak, saya tuh kepahitan loh sama kamu. Saya tuh benci sama kamu. Kenapa kamu bawa lari uang saya 300 juta? Kalau kamu tidak bertobat, terkutuk loh hidupmu. Padahal cuma disuruh Tuhan tuh ngomong mengampuni loh. Dasar manusia ya. Sekalian curhat saya, biar plong kan. Kamu itu ya, saya kepahitan, saya kecewa. Ya bertobat kamu, gak bertobat terkutuk kamu. Lalu dibawa mulai masuk paragraf baru. Tapi hari ini Tuhan menegur saya. Saya gak boleh kepahitan sama kamu. Tuhan suruh saya melepaskan pengampunan. Jadi hari ini saya lepaskan pengampunan kepada kamu. Saya gak akan marah sama kamu. Saya gak akan tuntut lagi kamu. Saya lepaskan pengampunan. Terus Tuhan tuh ngomong, tulis lagi di bawah, mulai sekarang saya ndak akan tanya perihal uang itu. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Lumayan loh 300 juta walaupun dia cicil-cicil kan. Tuhan ngomong, enggak, itu berarti kamu belum 100%. Tulis di bawah, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang 300 juta itu. Saya enggak mau tulis saudara. Enggak, sayang, rugi, begini, begitu, Tuhan tuh bilang tulis. Melakukan firman itu tidak semudah waktu kita ngomong. Saya tarik napas panjang loh. 300 juta. Aku lupakan. Tapi Tuhan tahu kalau saya nggak nulis gitu kan nanti saya terus bersumut kan. Jadi perkara terus kan, balikin gak, lah ngomong mengampuni. Tapi balikin gak, panjang lagi prosesnya. Akhirnya saya mau taat sama Tuhan, saya tulis. Dan mulai sekarang, tangan saya bergetar. Bergetar saudara, melakukan firman Tuhan itu tidak enak dan tidak mudah. Kenapa? Ada daging yang tercabik, ada daging yang tersalib di situ. Saya bilang mulai sekarang saya tidak akan tanya uang itu. Terserah. Kalau kamu kembalikan silakan, kalau enggak juga saya sudah melupakan. Saya kirim saudara. Besok iblis bilang, tanya mana uangnya. Memang setan itu ya, setan. Saya bilang enggak, kan saya sudah tulis begitu. Saya kirim aja. Sehari-harinya saya mencoba berdamai dengan hati dan diri saya. Setidaknya sama dia sudah putus hubungan nih. Karena sudah saya akhiri lewat WA itu, saya harus komitmen dengan omongan saya. Dengan dia sudah tidak ada hubungan, sudah putus, gak lagi saya tagih, gak lagi saya marahin. Tinggal dengan diri saya sendiri nih. Saya harus beres di hadapan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, Tuhan aku mau taat sama Engkau. Dan aku percaya kalau aku mau taat Tuhan pasti buka jalan. Waktu itu saya nih lagi inden mobil saudara, harganya 300 lebih. Ya kita sudah DP 10 juta, masih nunggu mobilnya. Tiba-tiba seminggu kemudian setelah saya lepaskan pengampunan, saya bersyukur buat semua yang terjadi. Tuhan aku bersyukur atas semua yang terjadi. Tiba-tiba ada orang WA saya, Ibu Debbie, Shalom, maaf ya Bu, Ibu jangan tersinggung. Kenapa? Saya disuruh Tuhan belikan Ibu mobil. Dan itu saya gak cerita kemana-mana, saya ditipu tuh saya belum cerita, gak ada yang tahu. Itu minta maaf loh, Bu Debbie maaf. Biasanya orang kalau maaf gitu mau pinjam duit, ya toh? Atau mau minta didoakan.
Itu enggak, Ibu, maaf ya Bu, kenapa? Saya disuruh Tuhan, Ibu jangan tersinggung. Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Itu padahal kan saya harus masih bayar 300 juta. Saat itu lunas, bahkan mobilnya lebih mahal dari yang kami harapkan. Itu Tuhan. Ini bukan dongeng, ini terjadi. Saudara percaya atau tidak terserah. Saudara lihat cara kerja Tuhan. Kalau saya bersungut terus dan menuntut orang itu balikin uang saya yang 300 juta. Saya yakin saya tidak akan melihat mujizat itu. Ketaatan. Kenapa bangsa Israel Tuhan terus berbicara taat. Taat, dengar perintah Tuhan. Jangan bersungut, jangan saling menyalahkan, tidak usah berbantah, dengar perintah Tuhan. Saudara tahu 40 tahun bangsa Israel berputar di padang gurun itu bukan 40 tahun setelah mereka keluar terus 40 tahun terputar-putar, enggak. Ya, mereka berjalan sudah mendekati tanah Kanaan, besok itu sudah mau masuk, Lalu Musa mengirim 12 orang pengintai. 10 orang membawa kabar busuk, kata firman Tuhan. Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Memang negeri itu bagus. Anggurnya 1 tandan dipikul 2 orang. Gede-gede, delimanya besar. Tapi jangan mimpi, mati kita masuk ke sana. Kita ini cuma seperti belalang di mata mereka. Ini Musa ngapain sih dia bawa-bawa kita ke sini? Dan hari itu juga bangsa itu yang 10 orang mempengaruhi yang lain dan berkata, kita turunkan Musa, kita angkat pemimpin baru dan kita balik lagi ke Mesir. Karena percuma kita masuk ke sana, mati kita semua. Mereka berbantah mau melempari Musa dengan batu, mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tapi tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun dan bangsa itu gemetar. Dan hari itu akhirnya mereka diam dari sungut-sungut. Tinggal 1 hari besok mau masuk ke tanah perjanjian. Mereka bersungut, mereka berbantah, mereka marah. Tuhan ngomong, mulai hari ini kamu akan berputar selama 40 tahun di padang gurun. Jadi itu loh peristiwa mereka berputar itu setelah tinggal sehari mau masuk. Tinggal sehari, bukan keluar tuh langsung 40 tahun putar-putar, enggak. Dan Tuhan berkata generasi pertama semua harus mati di padang gurun. Hanya yang lahir 20 tahun ke bawah itu yang akan masuk. Jadi mereka 40 tahun itu masih jauh. Mereka berjalan 20 tahun kemudian di padang gurun baru melahirkan anak. Nah, anak-anak yang dilahirkan di dalam ajaran Musa, ketaatan itu yang dipilih Tuhan masuk. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang melihat tanah itu dari generasi yang tersisa. Saudara, jangan engkau bersungut dan jangan engkau berbantah. Memperlama proses Tuhan di hidupmu. Amin. Saya lepaskan pengampunan. Kalau saya mempertahankan di hati Tuhan uang 300 juta loh. Enak aja suruh mengampuni. Enak aja suruh melepaskan pengampunan. Makanya jangan taruh uang di hatimu. Kenapa orang tidak bisa mengampuni, apalagi tidak bisa mengucap syukur dalam masalah uang? Karena uang engkau taruh di hati. Itu yang menyebabkan engkau tidak bisa taat kepada firman Tuhan. Sama Tuhan disuruh menabur, ya enak aja tabur. Jadi kaya nanti itu gereja. Jangan engkau bersungut-sungut. Dan paling banyak orang bersungut itu dalam hal uang. Kelihatan tuh di situ. Kalau ada uang, sukacita dia. Nanti kalau uangnya mulai menipis, apalagi tanggal jatuh tempo mendekat. Ya, 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Itu hati-hati saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai uang menjadi raja di hidupmu, engkau taruh di hatimu, itu yang akan membuat berat. Engkau menjadi pelaku firman. Bagi saya 300 juta berat untuk saya lepaskan hak. Tapi waktu kita taat, kita lepaskan tuh, saya ini bukan cerita dongeng loh. Ini terjadi di dalam hidup saya. Ini terjadi.
Ya, ketika kita ini jujur di hadapan Tuhan, ketika kita ini mau taat. Alkitab berkata hari ini firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Suami istri, engkau yang tiap hari ini bersungut-sungut, berbantah-bantahan, bertobat ya. Jangan ada kepahitan di antara kita. Bagaimana Tuhan memberkati? Ya, hidup aja ribut, berantem ke gereja loh. Ke gereja bareng nih nggak mau lihat-lihatan. Saya bisa lihat dari sini nih suami istri yang nggak mau lihat-lihatan. Bertobat ya. Saya ngomong serius. Tadi dari rumah di mobil udah berantem hebat, mau dekat gereja. Shh, hapus air matamu. Udah deket gereja. Nanti kelihatan orang gak enak, pakai bedak lagi, pakai lipstik lagi. Padahal di mobil tadi, ya udah mau apa? Kita cerai aja. Udah deket gereja, cepet lap air matamu. Lap, pakai lipstik lagi, turun sampai di gereja, disalami, shalom, apa kabar? Luar biasa. Hati-hati ya, hidup kita ini banyak saksi. Banyak sekali saksi, nggak usah pencitraan jadi anak Tuhan. Nggak usah pencitraan jadi orang Kristen. Nggak usah pencitraan lu jadi pengerja. Kalau hidupmu tidak berkenan pada Tuhan, nggak ada guna, tidak diberkati. Bilang amin. Iya, ayo hidup dalam damai sejahtera. Dalam rumah tangga jangan ada sungut-sungut, tidak bersyukur, berbantah-bantah kata firman Tuhan. Makanya kita nggak diberkati Tuhan. Dikatakan di sana, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya apa? Supaya kamu itu tiada beraib. Ayat yang ke-15 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Jadi ternyata kita ini lagi ada di dalam zaman angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Dan Alkitab itu berkata kalau kita hidup tidak bersungut dan tidak berbantah, kita ini tiada beraib dan tiada bernoda di hadapan Tuhan loh. Ini nggak ditulis begini, maka ya kamu itu jangan bersinah, jangan ini supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ternyata dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu juga serius di hadapan Tuhan dan bisa menjadi aib yang akan membuat kita ini tidak tercatat sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, maka kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Saya dengan suami saya punya komitmen, berantem 5 menit cukup. Amin. Kalau jiwamu sehat dan jiwamu itu dikendalikan oleh firman Tuhan, itu akan menjadi mudah. Ya. Marah-marahan, diam-diaman, udah 5 menit loh. Ayo kita berdamai. Ayo kita taklukkan amarah, ayo kita doa bareng. Berkat Tuhan mengalir. Jangan ada orang Kristen tuh berantem sampai 1 minggu gak omongan. 1 bulan gak omongan. Jangan ada di sini loh ya. Bagaimana berkat Tuhan bisa dicurahkan dalam hidupmu kalau kita tuh hidup seperti itu? Ya, dikatakan supaya kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tidak bercela. Ya, karena ingat kerajaan Allah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan marah-marah, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Dan dikatakan di situ sehingga kamu itu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Loh, kita ini bercahaya waktu kita tuh gak bersungut-sungut, gak berbantah-bantah, tapi belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Saya gak tahu, ini khotbah ini baru saya dapat tadi pagi loh, waktu saya ada di ruang pembicara. Ya, mungkin Tuhan itu tahu ya, kita ini sudah jarang bersyukur. Padahal bersyukur itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Kita lihat bersama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama saudara.
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ternyata mengucap syukur dalam segala hal. Tadi pagi saya sampaikan, kita itu sering kali ya, kita ini sudah harus kita buang itu tradisi. Tuhan bilang kan bersyukur dalam segala hal. Kita tuh kadang dengar orang undang ya, nanti malam ke rumah saya ya, ada apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur apa ya? Saya beli rumah baru. Tapi kita gak pernah dengar, nanti datang ya, ada apa ucapan syukur? Kenapa? Saya terpaksa harus jual rumah karena keadaan keuangan saya yang buruk. Pernah gak saudara dengar begitu? Adanya, datang ya nanti kita makan-makan, ucapan syukur, ibadah. Ucapan syukur ibadah apa? Suami saya naik pangkat, naik gaji juga loh, dapat tunjangan, dapat fasilitas, bersyukur. Tapi kita gak pernah dengar ada orang bilang, nanti datang ya ucapan syukur di rumah saya. Kenapa? Suami saya dipecat. Ya. Kita dengar orang berkata, ayo datang nanti ibadah ucapan syukur. Ya kenapa? Suami saya tuh loh, usahanya sukses, malah sekarang dibukakan lagi usaha-usaha baru. Tapi gak pernah ada orang bilang, datang ya ucapan ibadah syukur nanti malam. Acara apa? Suami saya tuh loh bangkrut. Padahal Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena di balik semua peristiwa yang terjadi di hidup kita, itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Makanya ada yang datang, Bu Debbie doakan ya Bu, kita ini usaha 20 tahun Bu, tidak pernah rugi 20 tahun, baru tahun ini tuh rugi loh Bu. Terus datang sama saya kenapa? Minta didoakan. Minta didoakan apa? Ya supaya untung lagi, enggak usah. Puji Tuhan rugi. Makanya kamu cari saya, kalau untung terus enggak cari saya kan? Kalau untung terus nggak cari Tuhan. Ya, untung terus 20 tahun. Saya bilang gantian dong. Tahun ini Bapak rugi, biar ada yang lain yang untung. Itu baru Alkitabiah. Tapi orang Kristen tuh rakus, maunya untung terus. Padahal Alkitab bilang ada waktu untung, ada waktu rugi. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya senang, ada waktunya sedih. Itu baru bilang hidupmu tuh seimbang. Waktu untung gak pernah cari Tuhan. Waktu bangkrut, ada yang telepon saya, Bu Debbie, saya tuh mau bunuh diri Bu. Saya selama ini sukses, usaha saya berhasil. Sekarang saya bangkrut Bu. Tiap hari saya mau bunuh diri, tapi gak tahu kenapa muka ibu itu muncul terus. Udah bangkrut baru muka saya muncul saudara. Saya bilang sekali-kali ya Bu, Pak, kalau kamu dapat untung 20 M, biar muka saya muncul itu loh. Kenapa cuma mau mati, bunuh diri, bangkrut muka saya muncul, kebangetan gak? Bertobat nih jemaat ini memang. Kalau untung lupa hamba Tuhan, saat mau bangkrut, rugi, mau bunuh diri, ingat muka saya. Ya akeh tunggale. Makanya saya bilang puji Tuhan lah ya, bangkrut akhirnya cari saya toh, dengerin nih khotbah-khotbah saya biar mengerti apa arti hidup. Sukses bukan hanya bicara tentang kaya. Banyak orang itu cari uang sampai stres, dapat uang dia pakai untuk menghilangkan. Cari uang sampai stres, dapat uang dipakai untuk hilangin stres. Itu yang namanya healing. Sakit jiwa lu. Jiwanya aman, dia cari uang sampai stres, sampai depresi, dapat uang, mau healing dulu. Kenapa lu selama ini sakit jiwa? Baru mau healing. Healing itu di hadirat Tuhan. Mau engkau pergi ke kutub utara, kutub selatan, engkau mau berlibur kemanapun, kalau jiwamu stres, engkau pulang tambah stres karena lebih banyak cicilan.
Jadi saudara, arti hidup itu apa? Waktu engkau bisa mensyukuri seberapa yang engkau punya. Itu namanya engkau menemukan arti hidup di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena hidup ini bukan soal berapa banyak yang engkau miliki, tapi berapa banyak yang engkau bisa nikmati. Karena orang punya banyak, kalau nggak punya karunia menikmati, kasihan deh lo. Amin. Saya ini loh bersyukur saudara. Ya, nggak punya banyak saudara. Saya nggak punya private jet. Saya di Amerika loh naik private jet. Yang lebih luar biasa nggak keluar duit, lebih dari pemenang. Ya nggak saudara? Loh iya. Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikenannya, kita dapat karunia menikmati. Makanya Alkitab bilang, ada satu hal yang aku lihat di bawah kolong langit ini, ada orang itu dia bisa berusaha cari uang. Dia dapat banyak uang, miliki banyak harta, tapi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati semua yang dia miliki. Makanya untuk bisa cari karunia menikmati, dia healing, pergi kemana-mana. Dia pikir itu bisa menikmati, ternyata juga enggak. Karena karunia untuk menikmati diberikan kepada orang-orang yang rajin bersyukur. Walaupun engkau dapat sedikit, engkau syukuri, itu loh healing, itu loh menikmati. Hidup ini bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Sebab banyak orang mendapat banyak, tapi dia nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena tidak ada karunia bersyukur. Waktu muda stres, nggak punya uang, cari uang. Cari uangnya sampai stres karena dia pikir uang bisa membuat dia bahagia. Udah tua dia dapat uang, tapi tetap nggak bisa menikmati. Ya ada yang bilang, sate kambing di sana enak loh. Aku nggak bisa makan kambing, kenapa? Darah tinggi. Kasihan kan, dulu miskin nggak bisa beli sate kambing. Sekarang udah kaya, nggak bisa makan sate kambing, kenapa? Darah tinggi. Apa sih arti hidup ini? Ya, saya bersyukur sekarang. Saya kalau lagi drop cari duren, cari sate kambing, itu obat saya. Saudara, arti hidupmu itu apa? Bukan soal berapa yang kau miliki, tapi berapa yang kau nikmati. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma yang baik, yang tidak baik pun ketika engkau syukuri. Kayak saya tadi, daripada saya terus berbantah-bantah, mana uang saya, balikin 300 juta, balikin. Saya tidak akan pernah melihat mujizat yang besar di balik itu, kalau saya tidak melepaskan pengampunan dan belajar bersyukur untuk semua yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di jemaat ini pada hari ini. Ya, jangan hanya engkau rajin ke gereja, jangan hanya engkau rajin apapun yang kelihatannya sebagai rohani, tapi rajin-rajinlah bersyukur. Karena itu yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari, biar hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu lewat apa? Lewat ucapan syukur kami. Sekalipun hari ini engkau sedang ada dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin usahamu lagi tidak baik. Mungkin rumah tanggamu lagi tidak baik. Mungkin engkau sedang ada dalam masalah yang besar. Waktu engkau mengangkat tangan dan berkata, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Itu kemenangan dan itulah menikmati. Itulah kebahagiaan hidupmu. Mari bangkit berdiri bersama.